Anak-anak, siapa pemilik hidupmu? Ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta dan manusia, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah menciptakan manusia menjadi miliknya yang amat dikasihinya. Dan Allah memberikan sebuah tugas yang mulia kepada manusia, yaitu untuk menjadi wakil Allah dalam dunia ciptaannya. Allah mau manusia dan seluruh keturunannya, anak-anak dan cucu-cucu mereka berkuasa, mengembangkan, mengusahakan, dan mengelola dunia ini. Adam dan Hawa, manusia pertama yang Allah ciptakan itu, ditempatkan di taman yang amat indah yang bernama Taman Eden. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Suatu hari, Hawa bertemu dengan ular dan ia termakan tipu muslihatnya. Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, padahal Allah sudah memperingatkan mereka supaya tidak makan dari pohon yang satu itu saja. Karena waktu mereka makan, mereka pasti mati. Tetapi hari itu mereka memilih jalan mereka sendiri, sehingga akhirnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya jatuh di dalam dosa. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah lebih mendengarkan si jahat dan mengabaikan Allah. Dosa adalah lebih menjalankan rencana si jahat dan memberontak kepada Allah. Dosa adalah lebih memilih keinginan sendiri-sendiri dan menolak mengikuti keinginan Allah yang baik. Oleh karena itu, Adam gagal menjadi wakil Allah yang setia di dalam dunia ciptaan ini. Dan karena dosa, mereka tidak bisa tinggal bersama dengan Allah karena mereka pasti mati. Di dalam Alkitab ada tertulis, Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. dosa ternyata tidak hanya berhenti pada Adam dan Hawa. Dosa membawa seluruh keturunan Adam dan Hawa, yaitu umat manusia, berjalan menuju kehancuran. Semua manusia hanya mau kerjakan apa yang disukai saja. Semua manusia hanya mau mengerjakan apa yang memuaskan hawa nafsunya, dan tidak lagi bisa mengasihi Allah dan menjalankan rencana Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Di dalam dosa, kita makin jauh dari Allah. Kita makin menuruti keinginan dosa dan segala nafsunya. Lalu, apakah berarti rencana Allah bisa digagalkan oleh dosa? Tidak. Allah mau kita menjadi wakilnya kembali, menjadi wakilnya di dunia ini. Oleh karena itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ia lahir menjadi bayi di suatu kandang palungan yang sangat hina. Lalu ia bertumbuh di dalam keluarga yang amat sederhana, bertumbuh melalui segala kesulitan yang mungkin dialami oleh manusia. Dan ketika dia berumur 30 tahun, ketika siap untuk melayani, Tuhan Yesus pun dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dia dicobai setelah berpuasa 40 hari lamanya. Apakah Tuhan Yesus bisa dijatuhkan oleh si jahat? Ternyata tidak. Tuhan Yesus mengalahkan si jahat. Tuhan Yesus menjalankan rencana Allah dengan sempurna. Ketika di suatu malam, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, di situ Tuhan Yesus mengatakan satu doa yang amat indah. Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan Yesus adalah satu-satunya perwakilan kita yang baru di hadapan Allah yang berhasil menjalankan rencana Allah dengan sempurna. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menerima hukuman dosa kita dan sekaligus dengan sempurna menjalankan rencana Allah.
Dia mengalahkan dosa dan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga hanya di dalam Tuhan Yesus saja, sebagai perwakilan kita yang baru, kita bisa dikembalikan untuk mengasihi Allah dan untuk menjalankan rencana Allah dan menjadi wakil Allah di dalam dunia ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi milik Allah kembali. Allah memberikan hidup yang baru dan hati yang baru supaya kita dapat menjalankan rencananya. Allah mau kita melaksanakan tugas yang mulia itu. Allah mau kita kembali menjadi wakilnya untuk mengelola seluruh dunia ciptaannya dengan hati yang mengasihi Dia. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sudah menebusmu, memberi hidup yang baru, sehingga engkau bisa menjadi milik Allah kembali, menjadi wakil Allah kembali di dalam dunia ini. Kita bukan wakil si jahat, kita juga bukan milik dunia, tetapi kita adalah milik Allah untuk menjadi wakil Allah di dalam dunia ini. Nah anak-anak, maukah engkau kembali menjadi milik Allah, menjadi wakil Allah yang setia, yang menjalankan tugas mulia yang Allah percayakan kepadamu? Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku sangat bersyukur atas penebusan Tuhan Yesus. Dan pengampunan Allah untuk dosaku. Mulai hari ini, hidupku adalah milik-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin hidupku setiap hari. Ajarku setia menjalankan tugas yang Allah percayakan kepadaku. Ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap pikiranku. Pakai hidupku ini ya Tuhan. Hidupku adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.